Ya tadi, makanya kalau kita bicara tentang inisiatif lah mungkin ya, inisiatif untuk menciptakan atau menghasilkan produk hukum yaitu Perdes si BPD-nya ini sendiri, ya kalau dari kita, saya sebenarnya coba ke rekan-rekan kepengurusan DPC ini, tadi balik lagi kita coba untuk menggali informasi, karena jangankan kita mau buat produk hukum, kalau bicara tentang regulasi, tentang ya dasar regulasi kita Permendagri 110 lah ya, udah nggak jauh lah dari situ, udah mulak Kang Pandu, semua sudah paham lah. Cuma pada saat penerapan tentang regulasi tersebut, jangankan kita untuk menciptakan atau membuat sebuah produk hukum Perdes itu sendiri, kita bersikap aja sebagai BPD ini itu masih susah untuk diterapkan. Menempatkan diri sebagai BPD itu sendiri, karena nanti ketika dia sudah paham tentang apa sih fungsi kami nih, apa sih fungsi saya sebagai BPD, insya Allah mungkin ke depannya kalau rekan-rekan BPD di desa masing-masing itu sudah paham apa yang harus mereka lakukan, terlepas dari kesenjangan kesejahteraan ya, karena itu yang akhirnya banyak juga polemik di lapangan ini, dinamikanya yang tercipta itu memang kedua nggak usah terlalu aktif lah, gaji kita juga sama RT gedean RT, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi sebuah ironis gitu ya, di satu sisi gaya kita besar, dewan nih gitu, tapi disebut honor kita jauh, dengan RT aja signifikan ya, lumayan lah ya, beda mungkin dengan ketuanya, tapi setidaknya kami pun coba untuk mengkaji lebih dalam lagi. Kalaupun memang harus kita fungsikan peran serta BPD ini, kita kembalikan dulu ke marwahnya, kita kembalikan dulu ke normanya. BPD ini seperti apa sih? Makanya mungkin melalui Apetnas ini saya coba untuk bangun lagi citra BPD supaya tadilah tidak ada lagi BPD yang seolah-olah tukcing lah ya, dibentuk terus diam. Nulis tonggong lah. Oh, ini si Anu jadi BPD Cina. Karena ada beberapa desa yang lucu itu asal ustadz BPD. Asal bisa mimpin tahlil jadi BPD. Terus fungsinya apa gitu kan? Kadang-kadang ini yang seolah-olah buat kita juga ya mau di arah mana BPD ini gitu. Sehingga kita pun ya tadilah kembali lagi, kami dari DPC Apetnas mungkin sedang memilah-milih dulu mana sih yang memang harus kita benahi lebih dulu, sehingga nanti ke depan fungsi dan marwah BPD ini jauh lebih berarti lagi ke depannya. Kalau kita justru loncat-loncat nantinya Pak Belit ya gitu kan, kita harus benahi dikit-dikit lah. Ya artinya kan bertahap ya Kak Bobi ya. Bertahap. Jadi apa sih yang menjadi marwah dasarnya dulu kan gitu? Betul. Apa sih yang menjadi fundamental awalnya tentang membangun BPD yang yang baik dan benar, yang ya arahnya sebenarnya jadi good governance lah, yang memang diterapkan kan, iya, yang betul, diterapkan oleh masyarakat. Nah saya kira juga peran serta DPMD nih sejauh ini gimana sih? Nah, kalau peran serta DPMD ini kayaknya nggak asik nih kalau nggak sambil ngerokok nih. Kita biar ngerokok dulu nih kan ya. Ini soalnya ada asbak di sini nih kan. Ya, ngerokok dulu kalau biar santai. Tadi apa sopan? Asli sini. Nani. Ya, jadi balik lagi nih, Om Pandu. Jadi kalau peran serta DPMD ya sampai sejauh ini pun saya rasa kemarin sempat saya juga bahas bahwa kalaupun memang kita mau melibatkan instansi, saya sempat ada hal yang menggelitik, karena sampai sejauh ini pun ada satu opini yang coba saya ingin hapuskan, bahwa jangan sampai ketika ada anggaran pembinaan atau BIMTEK lah disebutnya, itu hanya menggugurkan kewajiban. Ini ada anggaran sekian nih, kita ngumpul di Hotel Anu misalkan, kita bikin BIMTEK, hasil tidak ada, RKTL itu tidak ada. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya udah, ada uang saku sekian, ini sekian, selesai. Nah, ketika kembali lagi rekan-rekan ke desa ini, dianggap ente menang naon, hanya nu penting mah ngumpul daang, dahar gitu kan, makan-makan, dapat uang saku pulang. Nah ini yang coba kita juga sedang kerjasama. Ini bukan artinya bukan saya menyalahkan dinas ya. Mungkin
ada hal yang mungkin dinas pun terpaku bahwa ada kegiatan yang memang seharusnya unsur-unsur kitanya pun dilibatkan, sehingga apa yang kurang nih dari BPD. Jadi ada advice lah, ada masukan ya kepada dinas bahwa oh ternyata BPD ini regulasinya mah tahu, tapi menempatkan dirinya kurang paham. Oh ternyata bukan BIMTEK tentang regulasi Permendagri 110 lagi nih. Oh ternyata tentang karakter building, tentang leadership yang pernah saya obrolkan lah mungkin di belakang layar kan. Artinya, oh ternyata DPMD pada saat punya anggaran sudah bukan lagi berbicara tentang regulasi lagi nanti di kemudian hari gitu. Tapi bagaimana menciptakan karakter tentang ke-BPD-an ini supaya marwah dan fungsi peran serta BPD ini kembali gitu. Jadi artinya ya saya pun sudah menyampaikan bahwa nitiplah kalau nanti ada lagi kegiatan misalkan gitu ya, tolong info-info nih ke kita, bukan kita pengen tahu anggarannya, enggak, tapi setidaknya apa yang harus dilaksanakan ini kita dilibatkan gitu, jadi paham 100% apa sih yang terjadi di lapangan. Tapi kalau kita selaku pelaku ya kita paham betul apa sih yang harus kita lakukan itu gitu. Jadi ya banyak lah yang harus didiskusikan dengan DPMD. Seharusnya kan DPMD juga berperan serta di sini, harus peran serta aktif. Jadi kan rata-rata begini Kang Robi, artinya setiap program kegiatan yang ada di dinas, misalnya tentang bimbingan teknis, BIMTEK nih, kan? Mereka hanya menggugurkan kewajiban sesuai dengan program kegiatan yang tercantum di DPA misalnya, yang tercantum dalam buku besar APBD. Asal selesai kegiatan sudah. Demi hukum dilaksanakan, selesai sudah. Jadi tidak ada keluaran capaian tapi bertahap nih. Misalnya gini, BIMTEK yang awal ini dia bahas tentang seluruh regulasi, ya kan? Jadi semua anggota BPD perkara regulasi dimatengin dulu di sana. Ketika tahap kedua, nah kayak yang Robi bilang, lebih kepada teknis kan. Tindak lanjutnya mau seperti apa? Nah, tindak lanjutnya misalnya sebagai ketua BPD, Anda harus mempunyai strong leadership misalnya. Betul. Harus bisa membawa nahkoda BPD ini sesuai dengan marwah dan tupoksinya. Nah, semakin ke sana itu harusnya semakin berkembang. Iya. Ya kan? Membentuk. Yang tadi bilang karakter buildingnya itu terbentuk. Iya. Jadi ulah datang kan saukur diberi uang saku, selesai sudah, dan gitu-gitu aja yang dilakukan. Nah itu eta mah penyakit Kang Robi. Betul. Biasanya kan, ya mudah-mudahan juga ini kalau DPMD mendengar juga jadi bahan masukan. Harusnya ya mendengar, kan? harusnya. Nah, harusnya mendengar. Harusnya mendengar. Itu juga salah satu masukan lah ya, kalau ya kondisi boleh. Ini ada suara dari Apetnas yang menggawangi BPD-nya bahwa setiap BPD itu harus mempunyai perubahan yang progresif nih, signifikan. Betul. Ya kan, setiap BIMTEK itu jangan landai. BIMTEK ini sama, tahun depan sama, ya mau maju-maju. Bertahun-tahun itu yang terjadi. Itu juga yang terjadi. Itu. Aduh. Nah, itu Kang Robi. Ya kan, santai dulu sekarang, minum dulu. Siap. Kang Robi, terakhir nih ya, simpel aja nih. BPD hari ini bagaimana persepsinya di masyarakat? ini juga lumayan menarik nih Kang Pandu nih ya. Jadi ada beberapa, ini balik lagi saya juga saya ada turun ke lapangan untuk menggali informasi bahwa di beberapa wilayah itu justru ya tadi kalau di pertanyaan awal mungkin tadi pembahasan kita, masyarakat ini masih belum paham karena notabene-nya 3 fungsi BPD, aspirasi, informasi, dan pengawasan ini sebenarnya secara rangkuman utama fungsi BPD itu salah satunya atau yang paling utama adalah jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Nah, fungsinya tidak lain tidak bukan sama dengan DPRD di fungsi legislatif ya di unsur daerah itu membahas dan merumuskan apa yang menjadi rancangan pembangunan, rancangan APBD dan lain sebagainya, sehingga ketika ada aspirasi dari masyarakat ini BPD itu bisa mengoptimalkan. Contoh misalkan di RT atau di RW A misalkan ini perlu ada peningkatan infrastruktur tentang drainase karena di wilayahnya banjir dan sebagainya. Ada tingkat urgensi yang cukup luar biasa nih harus disuarakan oleh BPD. Nah, peran BPD itu yang harus dipertanggungjawabkan.
Sehingga ketika masyarakat ini mengusulkan di anggaran tahun depan, misalkan 2026, biasanya kan kita ada Musdes nih untuk penyusunan RKPD. Nah, di dalam Musdes ini, BPD ini punya peran yang luar biasa, karena penentuan itu bukan hanya dari kepala desa, tapi BPD ini harus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi di konstituennya atau di wilayahnya. Sehingga pada saat si BPD ini punya PR dari warga masyarakat, misalkan saya lah, Pak Robi saya nitip nih karena di jalan lingkungan kami itu sudah mulai rusak nih misalkan. Nah, kita BPD ini dengan kepala desa menyusun anggarannya. Kita akan diskusi dengan kepala desa. Pak Kades, anggaran kita berapa sekarang? Oh, sekian rupiah misalkan. Nah, kita ini masing-masing wilayah itu membawa aspirasinya ke dalam perumusan Musdes untuk RKPDes. Ya. Nah, jadi aspirasi masyarakat ini benar-benar harus dipertaruhkan, harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika ada pembangunan apapun, ya kalau ada yang tertinggal, yang jadi pertanyaan besarnya itu adalah BPD-nya gerak atau tidak, BPD-nya ada atau tidak. Nah, itu yang jadi harus masyarakat ini peka. Jadi jangan selalu seolah-olah ada yang opini yang berkembang ini kan, wah pembangunan juga gimana kepala desa. Padahal di situ ada peran serta BPD. Berarti masih juga ada yang menganggap bahwa seberapa pentingkah BPD di mata masyarakat. Betul. Ya kan? Betul. Karena tadi BPD-nya mungkin memposisikan dirinya kurang tepat. Ya. Pada saat menentukan arah pembangunan ini kurang bisa menyuarakan kepada kepala desa. Salah satu contoh gini, ada salah satu wilayah yang sebut saja di beberapa kecamatan pun mungkin ada ya, yang BPD-nya ini nggak dianggap. Otomatis pada saat pembangunan, si BPD yang mungkin dia juga paham tentang regulasinya, mereka akan memberikan anggaran itu untuk wilayah lain. Karena berasumsi ya mau ngapain, saya nggak dipakai kok. Nah, itu yang rugi itu bukan BPD, karena BPD itu mau ada ataupun tidak, tetap kontribusinya ada di desa. Ketika dia ada hadir dalam rapat internal BPD, ketika dia bisa menjalankan roda organisasi dan memantau monitoring evaluasi pemerintahan desa, BPD itu tidak bisa disalahkan atau BPD itu tidak bisa dipermasalahkan. Nah, yang rugi itu masyarakatnya, karena masyarakat sampai hari ini mungkin masih banyak yang belum paham tentang apa sih fungsi BPD. Ya tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika ada aspirasi dari masyarakat, itu harusnya BPD ini punya peran serta. Nah, masyarakat inilah yang justru harusnya menerima manfaat dari adanya kehadiran BPD. Nah, apakah pernah terpikir nggak, kan sebagai organisasi mewadahi BPD, tentunya juga berkaitan dengan masyarakat nih. Nah, pernah terpikirkan bahwa Apetnas ini juga harus memberikan sedikit banyaknya edukasi terhadap masyarakat untuk membantu juga BPD. Nah, ini salah satunya mungkin tempo hari saya sempat berdiskusi dengan pemerintahan daerah. Kenapa mungkin hari ini kami pun diberi fasilitas ya, kantor ruangan di lingkungan Pemda. Ini pun menjadi satu acuan bahwa saya ingin menciptakan ada pojok aspirasi masyarakat desa. Oh, iya. Jadi kita pun selaku asosiasi BPD ini membuka ruang publik seluas-luasnya untuk menjadikan kami ini aduan masyarakat, ya. Sehingga ketika ada BPD, ketika ada pemerintahan desa yang tidak normatif lah yang dilaksanakan, kita pun peran serta Apetnas ini punya peran aktif juga untuk membangun. Ya kembali lagi mungkinnya kalau sekarang sudah kembali lagi menjadi Purwakarta istimewa mungkin ya. Nah, kita mencoba melalui asosiasi Apetnas ini menciptakan atau membantu nuansa Purwakarta ini kembali istimewa, sehingga ketika BPD ini tidak ataupun perannya kurang aktif di desa dan masyarakat ada aduan, ya kami sebagai Apetnas harus bisa memfasilitasi itu. Salah satu contoh, sempat tempo hari saya lagi pulang dari Jakarta, kebetulan naik travel, itu ada salah satu masyarakat yang bercerita karena tahu mungkin saya dari BPD, karena kebetulan ngobrol juga sama temen sebelah, dan ada yang Noel. Oh, Bapak dari BPD ya? Langsung nanya begitu Kang Pandu. Akhirnya begitu dipancing, ngebudal nih. Semua keluar, iya Pak,
BPD di kami nggak aktif, BPD di kita kurang proaktif, BPD di kita nggak ada fungsi dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita tidak nunggu lama, besoknya kita langsung tegur. Saya tugaskan bidang di kita, coba klarifikasi, coba turun ke lapangan, bagaimana kondisi di desa tersebut. Ya alhamdulillah, akhirnya dari hasil evaluasi itu ke depan mungkin ada beberapa program-program kita yang harus diterapkan sama mereka, karena memang dirasa BPD-nya ini pun terlihat pasif ya. Jadi mungkin juga. Ada niatan yang revolusioner menurutnya, bahwa Apetnas akan menjembatani BPD di setiap desa ya, dengan membuka ruang publik. Ruang publik berarti ya kan BPD ini harus jemput bola nih. Betul. Harus memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat kan gitu. Betul. Dan juga memberikan satu edukasi terhadap masyarakat bahwa peran serta BPD ini sangat penting. Betul. Ini ada BPD yang akan menyampaikan aspirasi terhadap pemerintahan desa, yaitu dengan inovasi bahwa Kang Robi akan membuat satu ruang publik untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat secara langsung terhadap BPD. Betul. Jika masyarakat yang belum paham pentingnya BPD kan gitu, itu kan menyimbangi kesadaran Kang Robi ya. Betul. Ya artinya kita juga harus punya harus punya inovasi. Karena saya pun sama mungkin sebelumnya pada saat saya belum paham tentang asosiasi Apetnas ini pun saya mempertanyakan fungsinya apa sih gitu kan. Nah kita pun setelah nyemplung akhirnya ya berkecimpung di dunia asosiasi ini, ternyata peran serta Apetnas ini memang harus lebih menggait BPD, karena ada beberapa yang BPD-nya pun merasa sendiri. Padahal misalkan gini, ada yang 5, 7, 9 yang kita sampaikan ya. Mereka merasa, kita nggak tahu nih pada saat kita diintervensi oleh kepala desa, pada saat kita ada mungkin kurang pengetahuan, kurang informasi. Ya BPD ini harus kita rangkul, BPD ini harus kita raih. Karena sebenarnya tujuan utama kita ini kan harusnya antara BPD sama kepala desa ini bisa harmonis. Ya. Bagaimana caranya menciptakan keharmonisan antara BPD dan kepala desa. Karena di Permendagri 110-nya pun disampaikan seperti itu, menjaga keharmonisan antara pemerintahan desa. Nah, dari unsur itu pun masih banyak, ya tidak sedikit lah gitu, antara BPD ini belum paham visi misi kepala desa. Kan seharusnya pada saat kepala desa ini definitif terpilih, dilantik dan seterusnya, ini harusnya BPD ini bisa duduk bareng. Ya. Pertanyakan dengan kepala desa, apa sih visi misi Bapak? Nah, ketika visi misi ini sudah disampaikan, harusnya bisa satu frekuensi, bisa menjalankan roda pemerintahan secara baik dan benar. Jangan sampai gontok-gontokan kan gitu. Ya. Ada unsur edukasi, ada unsur advokasi. Nah, edukasi di sini sebenarnya itu sudah dan harus dilakukan oleh tim DPMD. Sifatnya mungkin kan mereka kasih pembelajaran, kasih informasi bahwa ini seharusnya seperti ini. Nah, kita ini di BPD atau bahkan mungkin sebenarnya APIP dan APH ini harus juga terlibat sebagai advokasinya juga ya pada saat dilakukan ada kekeliruan lah, kesalahan pembentukan administrasi di desa. Harusnya jangan justifikasi langsung Anda salah gitu. Tapi kita pertanyakan, sudah sejauh mana Anda mengedukasi pemerintahan desa supaya tidak melakukan kesalahan, kan itu? Ya, saya setuju itu. Jadi Jaksa Agung pernah dalam satu Rapimnas kalau tidak salah, dia mengutamakan bahwa ketika ada satu di permasalahan desa jangan dulu dijustifikasi, ya kan? Pernah dulu menyalahkan kepala desa. Karena kan pandangan Jaksa Agung ini bahwa basic kepala desa itu berrata-rata ya bukan murni birokrat. Betul. Yang tahu memang mengawali dengan regulasi juga kan. Ya. Banyak hal yang misalnya dia dari petani, dari pedagang. Betul. Nah, memang harus peranan DPMD di sini mengadvokasi, yang menjembatani. Mengedukasi. Ya, mengedukasi juga kan. Dan mengedukasi. Dibawalah APIP, dibawalah APH, ya kan? Gimana sih secara administrasi yang tidak melanggar aturan, ya kan? Tidak ada indikasi kerugian negara atau apalah sifatnya yang berbau-bau korupsi gitu kan. Atau hal yang sifatnya secara administrasi itu cacat hukum misalnya kan gitu. Nah, ini tuh diedukasi dulu harusnya semua. Betul. Ya kan? Nah, BPD pun sama. Di situ juga harus berperan juga.
Nah terkadang kan seperti tadi visi misi kepala desa harus tahu, karena kan rencana pembangunan jangka menengah desa itu merupakan representasi dari visi misinya si kepala desa. Ya. Nah si BPD pun harus tahu, Harusnya. ya kan? Dia akan mengawasi semua visi misi yang akan diimplementasikan lewat kegiatan atau program kepala desa, pembangunan desa di desanya, kan gitu. Nah ini ada yang lucu sebenarnya. Yang jadi menggelitik adalah ketika kepala desa ini bermasalah, ada BPD yang merasa puas. Kan lucu. Kenapa disebut lucu? Karena sebenarnya harusnya itu kan kepala desa ini melakukan tindak tanduknya sepengetahuan BPD. Ya. Normatifnya seperti itu. Tapi kenapa kok ketika ada pemerintahan desa ataupun kepala desa yang bermasalah, justru BPD-nya mau puas lah. Karena kan terjadinya disharmonis. Nah, Ya kan? itu. Disharmoni terjadi karena tidak harmoni. Betul. Coba kalau harmoni kan gitu. Betul. Minimal meren si BPD ini melakukan fungsi pengawasannya. Ya kan? Nggak diawasi, saling berkomunikasi. Nah, supaya tidak terjadi disharmoni ini. Ya kalau disharmonis akhirnya kan Iya, saling menjatuhkan. kan gitu. Kang Robi, saya rasa sudah banyak yang kita bahas ya. Setidaknya apa yang menjadi harapan Apetnas, apa yang akan menjadi satu visi misi ataupun tindakan yang akan dilakukan Apetnas demi berjalannya BPD sesuai dengan harapan. Nah, sekarang dari rangkuman ini apa sih yang menjadi rangkuman dari semua pembahasan yang ada? Silakan closing statement aja Kang Robi. Siap. Ya intinya kalau dari sisi kami dari Apetnas, kita berharap dari unsur pemerintahan Forkopimda, Ya. baik stakeholder yang mungkin kaitan dengan instansi-instansi OPD terkait ya dengan kita, rumah besarnya utamanya DPMD, terus eksekutif dan legislatifnya ada Pak Bupati, terus juga dengan DPRD dan seterusnya. Kami berharap membuka ruang publik lah buat Ya. kita, mengajak dan lebih peka lagi bahwa kami ini ada. BPD ini harus dihadirkan dan BPD ini harus dihidupkan. Ya. Jangan sampai seolah-olah cukup diam dan menerima apa yang sudah terjadi selama ini dan itu diteruskan. Nah, saya berharap memang dengan mungkin kepemimpinan saya saat ini 5 tahun ke depan ada beberapa inovasi yang bisa kita ciptakan sehingga baik eksekutif ataupun legislatif ini bisa lebih peka dan lebih terbuka mindsetnya bahwa oh BPD ini bisa kita libatkan loh dalam semua unsur. Jangan sampai seolah-olah kepala desa lagi kan. Artinya kami ingin lebih diakui oleh eksekutif dan legislatif. Mungkin itu aja sih, Mandu. Oke, Kang Robi, terima kasih banyak atas waktunya. Artinya juga pembicaraan kita kali ini mudah-mudahan akan memberikan satu warna baru di Amin. Kabupaten Purwakarta, memberikan satu edukasi terhadap masyarakat. Nah, Sobat Pandu ya, karena ini acaranya Mata Pandu. Segmen kali ini saya kalau harus memberikan satu kesimpulan atau closing statement saya dengan apa yang sudah dibahas dengan Kang Robi sebagai Ketua Apetnas, bahwa BPD adalah lembaga yang tertidur juga saya rasa tidak juga. Ke depan BPD ini akan lebih menunjukkan peran sertanya di dalam pembangunan desa, di dalam melaksanakan pemberdayaan desa. Masyarakat pun akan lebih menganggap bahwa BPD ini sangat berperan penting di dalam melaksanakan pemerintahan desa. Nah, mudah-mudahan ke depan inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh Apetnas ini, terutama untuk menaungi BPD, akan memberikan satu perubahan yang sangat fundamental di Kabupaten Purwakarta. Jadi stigma-stigma bahwa BPD adalah lembaga yang tertidur, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Kang Haji Robi ini semuanya akan terbantahkan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, mudah-mudahan masyarakat juga menerima dengan baik, mudah-mudahan seluruh stakeholder juga mensupport, baik dari pemerintahan ataupun legislatif di tingkat atasnya juga memberikan dukungan sepenuhnya supaya semua berkehidupan di desa itu bisa harmonis, nah, bisa terjaga marwahnya masing-masing.
Terima kasih Kang Haji Robi atas waktunya yang mungkin ini memberikan satu wawasan edukasi terhadap masyarakat, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas hari ini akan membangunkan BPD yang tertidur. Amin. Mudah-mudahan ke depan BPD di Kabupaten Purwakarta menjadi lebih baik. Untuk Sobat Pandu di podcast Pandu, mudah-mudahan segmen ini memberikan edukasi yang baru bagi seluruh masyarakat. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Kita bertemu di segmen berikutnya.